Ini sekarang adalah penyakit banyak masyarakat ya. Tidak hanya di tempat Ibu Ririn tadi, tapi di menyeluruh sebenarnya. Datang kepada orang tidak pintar itu salah. Datang kepada orang tidak normal itu salah. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan saya selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat, jangan sebut mereka orang pintar. Kita akan dikerjai oleh mereka. Dan itu ada kemudian pertama kali mereka berdusta. Hanya pura-pura mengobati untuk mengambil harta kita. Usaha yang benar tidak boleh dengan cara yang dilarang syariat. Datang kepada para tidak normal, datang kepada para dukun, adalah cara yang terlarang secara syariat. Memang Anda merasa istri Anda disihir, tidak perlu ke dukun. Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa maghfiratuh. Ustaz, saya mempunyai saudara laki-laki yang mana beliau sudah 3 bulan ini menikah. Namun beberapa hari setelah menikah, istrinya mengatakan bahwa tidak ada rasa cinta kepada saudara saya. Alhasil, saudara saya mengira bahwa rumah tangganya terkena sihir. Lalu dia berusaha untuk mengobati sihir itu dengan cara pergi ke istilahnya, kalau mungkin kita mengenal itu bukan orang pintar tapi orang bodoh lah. Saya sudah mencoba untuk mengingatkan, namun dia marah. Dia bilang bahwa orang tersebut bersandarkan kepada Allah yang untuk mengobatinya, yang mana cara pengobatannya tersebut dengan cara disuruh untuk mandi dengan air pisang seperti minum obat 3 kali sehari, dan dia juga merebus, yang mana di dalam air rebusan itu terdapat ada jeruk purut, ada merica bulat, dan terdapat juga foto sang istri. Lanjut. Namun setelah itu dia mencoba untuk mengalirkan atau memercikan air tersebut di sekitar rumah. Nggak perlu lanjut aja, tapi nggak perlu didetail. Lanjut. Pertanyaannya, apakah itu juga sudah termasuk syirik atau bagaimana, Ustadz? Dan sikap saya bagaimana terhadap saudara saya tersebut, Ustadz? Satu lagi, cukup itu, Ustadz. Ya. Terima kasih, Ustadz. Jazakallahu khairan. Iya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini sekarang adalah penyakit banyak masyarakat ya. Tidak hanya di tempat Ibu Ririn tadi, tapi di menyeluruh sebenarnya. Oleh karena itu dakwah kita harus kita sebarkan ke seluruh Nusantara agar umat Islam sadar bahwa itu salah. Datang kepada orang tidak pintar itu salah. Datang kepada orang tidak normal itu salah. Dilarang oleh Nabi SAW. Dan saya selalu mengajak kaum muslimin dan muslimat, jangan sebut mereka orang pintar. Karena kalau kita menyebut mereka orang pintar, berarti kita orang tidak pintar. Jangan sebut mereka paranormal. Karena paranormal kita, para orang-orang normal. Maka sebut mereka para tidak normal. Ya, karena kalau kita akui mereka orang pintar, berarti kita tidak pintar. Kalau kita akui mereka paranormal, berarti kita tidak normal. Jangan mau. Kita yang orang pintar, mereka tidak pintar. Kita yang paranormal, mereka para tidak normal. Datang kepada mereka dilarang dalam syariat. Ketika Allah melarangnya, karena Allah tahu bahwa itu berbahaya. Kita akan dikerjai oleh mereka. Dan itu ada kemudian pertama kali mereka berdusta. Hanya pura-pura mengobati untuk mengambil harta kita. Kalau ataupun mereka asli, dukun asli, para tidak pintar asli, itu permainan dengan jin. Dan salah satu bentuk permainan sihir adalah membuat hati seseorang berubah-ubah. Dan itu ada di dalam Al-Quranul Karim. Dan terjadi dengan izin Allah melalui permainan sihir. Dan dinyatakan sebagai kekufuran secara syariat. Kufur bermain sihir. Ya. Bahwa ada orang yang memainkan hati, awalnya tidak cinta menjadi cinta, awalnya cinta menjadi tidak cinta, dan seterusnya. Baik awalnya benci kemudian jadi cinta, cinta kemudian jadi benci, merubah-ubah seperti itu, bisa, dengan izin Allah bisa terjadi. Dengan ilmu sihir, namun dilarang. Namun dilarang secara syariat. Kalau kita sebagai adik telah menasihati abang dengan akhlak yang baik, menasihati kakak ipar dengan akhlak yang baik, berarti kita tidak salah. Walaupun dia kemudian marah kepada kita. Lalu mengatakan bahwa orang tidak pintar itu juga bersandarkan kepada Allah, bersandar yang palsu.
Kalau dia bersandarnya asli, dia akan tinggalkan apa yang dilarang oleh Allah kepada dirinya. Kalau abang kita mengatakan saya berusaha, katakan usaha yang salah. Karena usaha yang benar tidak boleh dengan cara yang dilarang syariat. Datang kepada para tidak normal, datang kepada para dukun, adalah cara yang terlarang secara syariat. Dan tidak boleh dengan mengatakan saya bertawakal, lalu kemudian yang dilarang itu dilakukan. Saya bertawakal mencari nafkah dengan cara mencuri, bukan tawakal namanya. Mencari harta tawakal dengan cara yang dijalankan oleh Allah, berdagang, yang diizinkan Allah berdagang. Atau kita jual tenaga kita untuk sesuatu, atau kita jual ilmu kita untuk sesuatu, dibayar oleh seseorang. Kita jual skill kita agar dibayar oleh seseorang. Itu diizinkan secara syariat. Namun kita katakan tawakal dengan melakukan maksiat, itu jebakan syaitan, kamuflase. Kalimat-kalimatnya seolah-olah benar, tapi pelaksanaannya salah. Tidak ada yang namanya surga dicari dengan cara maksiat. Yang namanya maksiat, arahnya ke neraka dan bukan ke surga. Oleh karena itu, tak ada alasan mereka untuk datang kepada dukun, kepada para tidak normal dengan mengatakan saya bertawakal, saya berusaha. Karena itu jalan yang sudah dilarang oleh syariat. Ya. Kemudian saudaraku, saudariku, kalau memang Anda merasa istri Anda disihir, tidak perlu ke dukun. Baca Al-Quran 2 jam non-stop setelah sholat subuh. Sekiranya memang ada jin di dalam tubuh istri Anda, maka jin itu akan teriak-teriak kepanasan. Seandainya tidak ada jin, aman-aman saja, berarti tidak ada jin apapun dalam tubuh Anda. Anda hanya banyak was-was saja. Mungkin memang dari awal istri Anda tidak cinta kepada Anda. Karena satu dan lain hal. Mungkin dia terpaksa, dipaksa oleh orang tuanya. Mungkin ini, mungkin itu. Atau mungkin dia punya pacar sebelum menikah dengan Anda, sehingga hatinya belum bisa move on daripada pacarnya tersebut, sehingga tidak bisa masuk ke dalam cinta Anda. Namun dia bermain, berpura-pura. Bisa saja, banyak hal yang bisa terjadi. Banyak hal yang bisa terjadi. Jadi tidak mesti harus sihir semuanya. Bisa saja dulu berpura-pura dengan Anda, karena Anda datang pakai BMW, ya, BMW seri 700 misalnya. Ternyata setelah menikah Anda juga punya BMW, tapi bebek merah warnanya. Sehingga dia jadi benci karena Anda, BMW yang asli udah hilang. Bisa jadi orang mengincar Anda dengan harta Anda, ya, dan semacamnya. Bisa jadi, ya. Ada orang yang dulu ketika dilamar pakai Alphard, ternyata hanya punya Supra X gitu, jadi nggak jadi anunya. Jadi intinya begitu. Bisa saja terjadi perubahan. Tidak mesti harus semuanya sihir. Kalau memang ada sihir, menurut Anda sihir, nggak perlu ke dukun. Baca Al-Quran 2 jam. Setelah sholat subuh duduk, bismillah, minta kepada Allah kalau ada jin dalam tubuh saya, supaya keluar, dia baca Al-Quran. Lihat terus baca Al-Quran 2 jam non-stop, apa reaksinya. Kalau tidak ada reaksi apa-apa, tubuh Anda tenang, nyaman saja, tak ada sakit di kepala, tidak ada panas yang luar biasa, tidak ada pingsan, maka hidup Anda adalah hidup normal yang tidak ada jinnya. Tidak mesti harus diyakini bahwa ini adalah sihir. Ya, ini jalan yang terbaik, bukan pergi ke dukun dan semacamnya. Wallahu taala ala wa ala bisawab. Nah, syukur Ustaz atas jawabannya. Semoga jawaban tadi bisa dimengerti untuk ibu yang bertanya.